Basis data. Pengertian basis data. Apa itu basis data? Basis data atau database adalah kumpulan data yang disusun secara terstruktur atau data yang terorganisir yang biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Fungsi basis data. Yang pertama, mempercepat dan mempermudah identifikasi data. Database memungkinkan pengguna untuk mencari, mengurutkan, dan memperbaharui data dengan mudah. Database juga dapat menyediakan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, mengontrol data secara terpusat. Database memungkinkan pengguna untuk mengakses data yang sama dari lokasi yang berbeda. Database juga dapat mencegah duplikasi, inkonsistensi, dan konflik data. Database juga dapat mengatur hak akses dan keamanan data. Yang terakhir, menghemat biaya. Database memungkinkan pengguna untuk menghemat biaya penyimpanan, pengelolaan, dan pemeliharaan data. Database juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna. Model basis data. Model data adalah cara untuk mengatur, mempresentasikan data dalam basis data. Ada 3 model data utama yang sering digunakan, yaitu model rasional, hierarki, dan model jaringan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing model beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, ada model rasional. Model ini mengelompokkan data dalam tabel yang disebut relasi, yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap baris atau tupel berisi serangkaian nilai data yang terkait, dan nama tabel dan kolom atau atribut memberitahu kita apa arti nilai-nilai tersebut. Model ini menggunakan konsep kunci primer dan asing untuk menentukan hubungan antar tabel. Model ini mudah dipahami, fleksibel, dan mendukung operasi manipulasi data yang bermacam-macam, seperti proyeksi, seleksi, penggabungan, dan pengkelompokan. Namun, model ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti redundasi, kesulitan dalam menangani data yang kompleks atau tidak terstruktur, dan kinerja yang kurang optimal untuk skala besar. Yang kedua, ada model hierarki. Model ini menyusun data dalam struktur pohon dengan menggunakan hubungan induk anak. Setiap simpul atau record memiliki satu induk dan bisa memiliki banyak anak. Model ini menggunakan pointer atau tautan untuk menetapkan hubungan antara record secara fisik. Model ini cocok untuk data yang memiliki struktur hierarkis yang jelas, seperti data organisasi dan data geografis atau data XML. Kelebihan model ini adalah efisiensi penyimpanan dan akses data, serta keamanan dan integritas yang tinggi. Kelemahan model ini adalah ketidakfleksibelan dalam menangani perubahan struktur data, kesulitan dalam mewakili hubungan banyak ke banyak, dan kompleksitas dalam menentukan operasi manipulasi data. Yang ketiga, ada model jaringan. Model ini merupakan pengembangan dari model hierarki yang menggunakan graf berarah untuk menyusun data. Dalam model ini, setiap simpul atau record bisa memiliki lebih dari satu induk, sehingga memungkinkan hubungan banyak ke banyak. Model ini juga menggunakan pointer atau tautan untuk menetapkan hubungan antara record secara fisik. Model ini cocok untuk data yang memiliki hubungan yang kompleks dan dinamis, seperti data inventaris dan reservatif atau data jadwal. Kelebihan model ini adalah fleksibilitas dan kemampuan dalam menangani data yang kompleks, serta efisiensi dalam mengakses data yang terkait. Kelemahan model ini adalah kesulitan dalam memahami dan merancang struktur data, redundasi data yang tinggi, dan ketergantungan pada pointer yang rentan terhadap kerusakan. Perimbangan keamanan. Dalam penggunaan basis data, perimbangan keamanan menjadi hal yang sangat penting. Aspek keamanan yang perlu diperhatikan dalam basis data adalah: yang pertama, ada enkripsi. Enkripsi data merupakan proses mengubah data menjadi kode rahasia yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci dekripsi. Tujuannya adalah untuk melindungi data dari pencurian, modifikasi, dan pengungkapan yang tidak sah. Yang kedua, ada manajemen akses.
Proses mengatur siapa yang dapat mengakses, memodifikasi, atau menghapus data dalam basis data. Tujuannya adalah untuk memberikan otoritasi yang sesuai pada pengguna basis data sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya ada strategi perlindungan. Beberapa strategi untuk mencegah serangan SQL injection ada. Yang pertama, mengatur format kotak pengisian, misalnya dengan membatasi jumlah karakter atau jenis input yang dapat dimasukkan. Kedua, ada validasi input, yaitu memeriksa apakah input yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan format dan aturan yang ditentukan. Ketiga, ada menggunakan parameterized SQL query, yaitu menggunakan variabel yang telah ditentukan untuk menyimpan nilai input, sehingga input tidak dapat diubah menjadi perintah SQL. Selanjutnya ada menggunakan SQL escape string, yaitu menambahkan karakter khusus pada input yang dapat dianggap dengan perintah SQL, sehingga input tidak dapat dijalankan sebagai perintah SQL. Selanjutnya, mematikan notifikasi error, yaitu menyembunyikan pesan kesalahan yang muncul ketika terjadi serangan SQL injection, sehingga penyerang tidak dapat mengetahui informasi tentang database. Lalu, mengamankan database, yaitu menggunakan password yang kuat, membatasi hak akses, memperbaharui perangkat lunak dan database dengan keamanan terbaru, dan membuat backup data secara berkala. Yang terakhir ada menggunakan WAF atau Web Application Firewall dan IPS, Intrusion Prevention System, yaitu menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan SQL injection dengan memblokir dan memfilter permintaan yang mencurigakan. Ini dalam database. Yang pertama, penggunaan basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah basis data yang menyimpan data di berbagai lokasi fisik yang terhubung melalui jaringan komunikasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketersediaan, skalabilitas, dan kinerja basis data. Beberapa contoh basis data terdistribusi adalah Cassandra, MongoDB, dan CouchDB. Yang kedua, implementasi database berbasis cloud. Database berbasis cloud adalah basis data yang di-host, dijalankan, dan diakses melalui platform cloud computing. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas, dan memudahkan integrasi dengan layanan cloud lainnya. Beberapa contoh database berbasis cloud adalah Amazon RDS, Google Cloud SQL, dan Microsoft Azure SQL Database. Yang terakhir ada integrasi kecerdasan buatan dalam manajemen basis data. Kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang menciptakan sistem yang dapat meniru kemampuan manusia seperti belajar, berpikir, dan beradaptasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inovasi dalam manajemen bisnis data. Beberapa contoh integrasi AI dalam basis data adalah Oracle Autonomous Database, IBM DB2, Augmented Data Explorer, dan Microsoft Azure SQL Database Edge. Pentingnya backup dan recovery. Kebijakan pencadangan data dan prosedur pemulihan data adalah langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi data dari kehilangan, kerusakan, dan pencurian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan dengan cara yang akurat jika terjadi insiden yang tidak terduga, seperti kegagalan perangkat keras, bencana alam, atau serangan cyber. Pentingnya kebijakan pencadangan data dan prosedur pemulihan adalah 1. Mencegah kerugian data yang dapat berdampak negatif pada operasi bisnis, kepercayaan pelanggan, kewajiban hukum, dan reputasi organisasi. Yang kedua, memungkinkan kelangsungan bisnis dengan meminimalkan waktu henti atau downtime yang mempercepat pemulihan sistem informasi penting. Yang ketiga, mematuhi persyaratan, peraturan, dan standar induksi terkait perlindungan data seperti GDPR, HIPAA, PCI DSS, dan lainnya.
Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan kualitas manajemen dengan mengotomatiskan proses pencadangan dan pemulihan, serta melakukan pemantauan dan pengujian secara berkala. Faktor pertimbangan. Untuk membuat kebijakan pencadangan data dan prosedur pemulihan yang efektif, organisasi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jenis data yang perlu dicadangkan, seperti data sensitif, data transaksional, data historis, dan lainnya. Yang kedua, lokasi penyimpanan cadangan data, yang dapat berupa media lokal, jaringan atau cloud. Tujuan waktu pemilihan R2O, yaitu waktu maksimum yang dibutuhkan untuk memulihkan data setelah insiden. Selanjutnya, frekuensi pencadangan data yang bergantung pada seberapa sering data berubah dan seberapa penting data tersebut. Yang keempat, ada tujuan titik pemulihan RPO, yaitu jumlah data maksimum yang dapat hilang dalam insiden. Selanjutnya, dan terakhir ada alat dan metode pencadangan data, seperti utilitas DBMS asli, solusi pihak ketiga, atau layanan berbasis cloud strategi. Pemulihan data seperti pemulihan tepat waktu, redundansi geografis, sistem fallback, dan load balancing. Ini masuk ke pembahasan software database. Software database adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mengelola, dan memelihara database yang disimpan di server perangkat atau cloud. Software database biasanya digunakan untuk menyimpan, memodifikasi, mengekstrak, dan mencari informasi dalam database. Software database dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menyusun data pelanggan, inventaris, transaksi, statistik, dan lain-lain. Ada banyak jenis software database yang tersedia di pasaran dengan fitur, harga, dan kelebihan yang berbeda. Beberapa software database yang populer dan gratis adalah: yang pertama ada MySQL. MySQL adalah software database yang menggunakan model rasional, yaitu menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari basis dan kolom. MySQL dapat menangani data yang besar, cepat, dan stabil. MySQL juga mendukung bahasa query standar SQL yang mudah dipelajari dan digunakan. MySQL cocok untuk aplikasi web, e-commerce, dan warehouse. Yang kedua ada MongoDB. MongoDB adalah software database yang menggunakan model NoSQL, yaitu menyimpan data dalam bentuk dokumen yang terdiri dari pasangan kunci nilai. MongoDB dapat menangani data yang tidak terstruktur, dinamis, dan kompleks. MongoDB juga mendukung bahasa query dan fleksibel dan ekspresif. MongoDB cocok untuk aplikasi big data, analitik, dan real time. Yang ketiga ada SQLite. SQLite adalah software database yang menggunakan mode rasional, tetapi tidak memerlukan server untuk beroperasi. SQLite menyimpan data dalam satu file yang dapat diakses langsung oleh aplikasi SQLite. Dapat menangani data yang kecil, ringan, dan portable. SQLite juga mendukung bahasa query standar SQL yang mudah dipelajari dan digunakan untuk SQL cocok untuk aplikasi mobile, desktop, dan embedded. Selanjutnya kita masuk pada DBMS atau Database Management System. Apa itu DBMS? DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memelihara database, yaitu kumpulan data yang terorganisir dan terintegrasi dan dapat diakses dan dimanipulasi oleh sistem basis data. DBMS menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan database, seperti menyimpan, mengambil, dan memodifikasi dan menghapus data. DBMS Language. DBMS Language adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS,
yaitu memberikan perintah atau query untuk mengakses dan memanipulasi data dalam database. Macam-macam DBMS. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. DDL adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan skema database, seperti membuat, mengubah, atau menghapus objek database seperti tabel, kolom, indeks, kunci, dan lain-lain. Contoh perintah DDL adalah create, alter, drop, dan rename. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language. Data Manipulation Language adalah bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database, seperti menambah, mengubah, atau menghapus data, serta mengambil data sesuai dengan kriteria tertentu. Contoh perintah DML adalah insert, update, delete, and select. Perbedaan DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language dan DML Data Manipulation Language adalah dua jenis perintah SQL yang digunakan untuk mengelola database. Perbedaan utama antara DDL dan DML adalah: yang pertama, DDL digunakan untuk membuat, mengubah, atau menghapus struktur database, seperti tabel, indeks, dan kunci asing. Sedangkan DML digunakan untuk memasukkan, memperbarui, atau menghapus data dalam database. Yang kedua, DDL menggunakan perintah seperti create, alter, drop, rename, dan truncate. Sedangkan DML menggunakan perintah seperti select, insert, update, delete, dan merge. Selanjutnya, DDL bersifat permanen, artinya perubahan yang dibuat oleh DDL tidak dapat dibatalkan. Sedangkan DML bersifat sementara, artinya perubahan yang dibuat oleh DML dapat dibatalkan dengan menggunakan perintah rollback. Terakhir, perbedaan DDL dan DML adalah DDL biasanya diajarkan oleh administrator database atau pengembangan dengan hak istimewa dan izin yang sesuai untuk mengubah struktur database. DML biasanya dijalankan oleh pengguna aktif atau aplikasi yang membutuhkan akses data. Kelebihan dan kelemahan DDL dan DML. Kelebihan DDL adalah dapat mengatur struktur database sesuai dengan kebutuhan bisnis, memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan database, dan meningkatkan kinerja dan efisiensi database. Sedangkan kelemahan DDL adalah dapat menyebabkan kerugian data jika tidak dilakukan dengan hati-hati, memerlukan cadangan database sebelum menjalankan perintah, dan memerlukan koordinasi yang baik antara administrator dan pengguna database. Sedangkan untuk DML sendiri, kelebihannya adalah dapat memanipulasi data dengan mudah dan fleksibel, memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi data sesuai dengan permintaan, dan mendukung transaksi dan pemulihan data. Kelemahannya adalah dapat menyebabkan inkonsentrasi data jika tidak dilakukan dengan benar, memerlukan validasi dan verifikasi data sebelum memindahkan perintah, dan memerlukan indeksi dan optimalisasi database yang baik untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi database. Materi kedua yang akan saya bahas adalah sistem informasi. Pertama-tama, mari kita membahas tentang digital world. Digital world adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dunia digital, yaitu dunia yang terdiri dari data, informasi, dan pengetahuan yang disimpan, diproses, dan ditransmisikan melalui teknologi digital, seperti komputer, internet, media sosial, dan lain-lain. Digital world memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinovasi dengan cepat, mudah, dan luas. Sebelum itu, mari kita mengenal data. Data adalah fakta mentah, angka, atau informasi mentah lainnya yang belum memiliki makna atau konteks tertentu. Data biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau angka yang belum diolah atau dianalisis. Data adalah bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang lebih bermakna dan berguna. Perbedaan data dan informasi. Yang pertama, data belum memiliki makna atau konteks tertentu.
sedangkan informasi sudah memiliki makna atau konteks tertentu. Yang kedua, data masih berupa fakta mentah, angka, atau informasi mentah lainnya. Sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan, analisis, dan interpretasi data. Yang ketiga, data biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau angka. Sedangkan informasi biasanya disajikan dalam bentuk teks, gambar, atau suara. Yang keempat, data tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan informasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir, data tidak dapat diterima atau dimengerti secara mentah oleh pembacanya. Sedangkan informasi dapat diterima atau dimengerti secara langsung oleh pembacanya. Masuk ke poin utama, yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Sistem informasi dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Komponen sistem informasi. Menurut O'Brien dan Maracas, komponen sistem informasi terdiri dari input, output, model, teknologi, hardware, software, basis data, dan kontrol. Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama ada sistem informasi eksklusif atau SIE. SIE adalah sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi strategis, tidak rutin dan tidak terstruktur untuk eksekutif dan pemimpin dalam organisasi. SIE dapat membantu dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan pencapaian visi organisasi. Contoh SIE adalah sistem informasi dashboard, sistem informasi balance, konsep, dan sistem informasi business intelligence. Yang kedua ada SIA. SIA atau sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi akuntansi, yaitu informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan, anggaran, biaya, laba, dan neraca dalam organisasi. SIA dapat membantu dalam pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan analisis informasi akuntansi. Contoh SIA adalah sistem informasi pembukuan, sistem informasi pengkajian, sistem informasi persediaan, dan sistem informasi audit. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi rutin, berkala, dan terstruktur untuk manajer dan karyawan dalam organisasi. Sistem SIM dapat membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas organisasi. Contoh SIM adalah sistem informasi keuangan, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi produksi. Yang keempat ada sistem informasi geografis atau SIG. SIG adalah sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi geografis, yaitu informasi yang berkaitan dengan lokasi, jarak, arah, dan pola spasial dalam dunia nyata. SIG dapat membantu dalam pemerataan, pemodelan, visualisasi, dan analisis informasi grafis. Contoh SIG adalah sistem informasi navigasi, sistem informasi pemantauan lingkungan, sistem informasi perencanaan wilayah, dan sistem informasi manajemen bencana. Topik selanjutnya kita akan membahas tentang Accounting Information System. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan data keuangan dan akuntansi yang digunakan untuk pengguna internal dan eksternal. Sistem ini membantu para profesional akuntansi dalam melakukan tugas-tugas mereka dengan lebih cepat. Komponen-komponen yang terdapat dalam Accounting Information System adalah data, hardware, software, prosedur kontrol, dan pengguna. Sistem ini memiliki 4 tahap, yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, penyimpanan data, dan pelaporan data. Sistem ini memiliki manfaat seperti meningkatkan efisiensi,
akurasi keamanan, dan kepatuhan dalam hal kegunaan. Sistem ini juga dapat memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kerja. Sistem ini harus memenuhi kriteria seperti keamanan, kerahasiaan, privasi, integrasi pemrosesan, dan ketersediaan. Sistem ini juga dapat diterapkan dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sistem ini sangat penting bagi perusahaan di era digitalisasi yang semakin pesat. Selanjutnya membahas tentang pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Pengembangan sistem informasi melibatkan tahapan, metode, teknik, dan alat bantu yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Mode pengembangan sistem informasi. Di sini terdapat 3 mode pengembangan sistem informasi. Yang pertama, mode siklus hidup klasik atau waterfall. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dan tradisional untuk mengembangkan sistem informasi. Mode ini mengikuti tahapan yang berurutan dan linier, yaitu analisis, perancangan, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Mode ini cocok untuk sistem informasi yang sederhana, stabil, dan tidak berubah. Yang kedua ada mode prototyping. Metode ini adalah metode yang menggunakan prototype, yaitu versi awal dan sementara dari sistem informasi. Untuk mengembangkan sistem informasi, mode ini mengikuti tahapan yang iteratif dan eksperimental, yaitu identifikasi kebutuhan, pembuatan prototipe, evaluasi prototipe, dan penyempurnaan prototipe. Mode ini cocok untuk sistem informasi yang kompleks, dinamis, dan berubah. Sistem yang terakhir ada mode spiral. Mode ini adalah mode yang menggunakan mode siklus hidup klasik dan mode prototyping untuk mengembangkan sistem informasi. Mode ini mengikuti tahapan dan siklik yang spiral, yaitu perencanaan, analisis risiko, rekayasa, dan evaluasi. Mode ini cocok untuk sistem informasi yang besar, berisiko, dan inovatif. Integrasi sosial media. Media sosial adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing mereka dalam sistem informasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa hal yang terkait integrasi sosial media. Yang pertama ada analisis sentimen, yaitu proses mengidentifikasi dan mengekstraksi opini, emosi, atau sikap dari teks atau suara yang dihasilkan oleh pengguna media sosial. Tujuannya adalah untuk memahami kepuasan, ketertarikan, dan loyalitas pelanggan terhadap produk, layanan, atau merek perusahaan. Yang kedua ada kampanye pemasaran online. Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek mereka melalui media sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan konferensi pelanggan. Terakhir ada manajemen reputasi. Manajemen reputasi merupakan proses memantau, mengukur, dan mengurangi persepsi publik terhadap perusahaan, produk, layanan, atau merek mereka di media sosial. Tujuannya adalah untuk membangun citra positif, menangani kritik dan keluhan, dan menyelesaikan krisis. Keamanan informasi. Keamanan informasi adalah hal yang sangat penting dalam sistem informasi. Fitur keamanan dalam sistem informasi adalah sekumpulan metode, teknik, atau proses yang digunakan untuk melindungi data dan informasi dari ancaman cyber seperti pencurian, modifikasi, atau kerusakan. Beberapa fitur keamanan dalam sistem informasi yang umum digunakan adalah yang pertama ada enkripsi, yaitu proses perubahan data menjadi kode rahasia yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan data dan mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua ada autentikasi, yaitu proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat yang ingin mengakses data atau sistem. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data atau sistem tersebut.
Yang ketiga ada otoritas. Otoritas merupakan proses memberikan hak akses kepada pengguna atau perangkat yang sudah terautentikasi. Tujuannya adalah untuk mengatur tingkat akses yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab pengguna atau perangkat. Yang keempat ada audit, yaitu proses mencatat dan memantau aktivitas penggunaan atau perangkat yang mengakses data atau sistem. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas yang mencurigakan atau melanggar kebijakan keamanan. Kelima atau yang terakhir ada backup, yaitu proses membuat salinan data atau sistem yang dapat digunakan untuk memulihkan data atau sistem yang hilang atau rusak. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan data dan mengurangi dampak kerugian data. Materi selanjutnya itu Artificial Intelligence. Definisi dan sejarah AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas yang dapat menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Mesin cerdas adalah mesin yang dapat meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, beradaptasi, dan berkomunikasi. Sejarah Artificial Intelligence dimulai pada tahun 1947. Pada tahun 1956, istilah Artificial Intelligence pertama kali digunakan oleh John McCarthy, seorang profesor matematika dari Dartmouth College, dalam konferensi. Konferensi ini dianggap sebagai kelahiran resmi dari Artificial Intelligence sebagai ilmu. Sejak saat itu, Artificial Intelligence mengalami banyak perkembangan dan terobosan. Jenis-jenis Artificial Intelligence. Artificial Intelligence dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dua jenis utama dan dua jenis berdasarkan cara kerjanya. Dua jenis utama yaitu ada Artificial Intelligence yang lemah atau weak AI dan Artificial Intelligence kuat atau strong AI. Weak AI adalah Artificial Intelligence yang hanya dapat melakukan tugas tertentu dengan baik, tetapi tidak dapat memahami atau menjelaskan apa yang dilakukan. Contohnya dari weak AI adalah program komputer yang dapat bermain catur, mengenali wajah, atau menerjemahkan bahasa. Weak AI juga disebut sebagai Artificial Intelligence yang sempit atau spesifik. Yang kedua ada Artificial Intelligence kuat atau Strong AI. Strong AI adalah Artificial Intelligence yang dapat melakukan semua tugas yang dapat dilakukan oleh manusia, termasuk memiliki kecerdasan, emosi, dan kreativitas. Strong AI dapat memahami dan menjelaskan apa yang dilakukannya, seperti belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan situasi baru. Contoh dari Strong AI adalah mesin yang dapat berpikir, merasakan, dan berinteraksi seperti manusia. Strong AI juga disebut sebagai Artificial Intelligence umum atau General AI atau Super AI. Sedangkan Artificial Intelligence yang dibedakan berdasarkan cara kerjanya yaitu ada Artificial Intelligence yang berbasis aturan atau Rule-Based AI dan Artificial Intelligence yang berbasis pembelajaran atau Learn-Based AI. Rule-Based AI adalah Artificial Intelligence yang menggunakan aturan-aturan logika yang telah ditentukan sebelumnya untuk melakukan tugas. Rule-based adalah AI yang dapat melakukan tugas yang sederhana dan terstruktur, tetapi tidak dapat menangani tugas yang kompleks dan tidak terstruktur. Contoh dari rule-based AI adalah sistem pakar atau expert system yang dapat memberikan saran atau solusi berdasarkan basis pengetahuan yang telah dibangun. Sedangkan Artificial Intelligence yang berdasarkan cara kerjanya yang kedua adalah Artificial Intelligence yang berbasis pembelajaran atau Learning-Based AI. Learning-Based AI adalah Artificial Intelligence yang menggunakan data untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya. Learn-Based AI dapat melakukan tugas yang kompleks dan tidak terstruktur, tetapi membutuhkan banyak data dan waktu untuk belajar. Contoh dari Learn-Based AI adalah sistem pembelajaran mesin atau machine learning dan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network.
yang dapat mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diberikan. Tantangan dalam AI. Artificial Intelligence menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kemajuan lebih lanjut. Beberapa tantangan utama yaitu yang pertama ada keterbatasan dalam pemahaman konteks dan nuansa, terutama dalam bahasa alami dan situasi kehidupan nyata. Yang kedua ada keamanan dan privasi yang menjadi isu krusial, mengingat ketergantungan pada data besar dan sensitif untuk melatih mesin cerdas. Yang ketiga ada permasalahan etika, sistem keputusan yang diambil oleh sistem AI yang mungkin tidak sesuai dengan norma dan nilai manusia. Yang keempat ada ketergantungan pada data besar dan proses komputasi yang membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dalam hal energi maupun infrastruktur komputasi. Perkembangan terkini AI. Perkembangan terkini dalam Artificial Intelligence melibatkan penggabungan teknologi terbaru, seperti yang pertama, penggunaan teknik deep learning untuk meningkatkan kemampuan mesin cerdas dalam memahami dan memproses data yang kompleks. Yang kedua, penerapan komputasi kuantum untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada pengembangan sistem AI yang dapat belajar secara mandiri tanpa memerlukan pengawasan manusia terus berkembang. Yang keempat, ada penelitian lebih lanjut dalam penggunaan AI untuk bidang-bidang kasus seperti kesehatan, robotika, otomotif, dan industri lainnya. Dan terakhir, ada integrasi teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam mengelola data untuk sistem AI. Penggunaan AI di berbagai bidang. Penggunaan Artificial Intelligence telah meluas di berbagai sektor dan bidang kehidupan. Contoh penerapan AI meliputi di bidang kesehatan, industri, sektor keuangan, di bidang pendidikan, dan transportasi. Di bidang kesehatan, untuk diagnosis penyakit, pengembangan obat, manajemen data medis, dan personalisasi perawatan. Sedangkan dalam industri, untuk mengoptimalkan proses produksi, peramalan permintaan, dan pemeliharaan prediktif. Di sektor keuangan, AI berfungsi untuk analisis risiko, deteksi kecurangan, dan manajemen portofolio investasi. Di bidang pendidikan, AI digunakan untuk personalisasi pembelajaran, evaluasi kerja siswa, dan pengembangan kurikulum. Dalam bidang transportasi, AI berguna untuk pengelolaan lalu lintas, sistem navigasi, dan pengembangan kendaraan otonom. Cara kerja Artificial Intelligence. Cara kerja Artificial Intelligence tergantung pada jenis dan tujuannya. Secara umum, Artificial Intelligence dapat bekerja dalam 3 langkah utama, yaitu pertama ada input, yaitu proses penerimaan data atau informasi yang relevan dengan tugas yang dilakukan. Yang kedua ada proses, yaitu proses pengolahan data atau informasi yang telah diterima menjadi hasil yang diinginkan. Proses ini dapat menggunakan berbagai metode, seperti aturan logika, algoritma, statistik, probabilitas, atau optimasi. Proses ini juga dapat melibatkan pembelajaran, yaitu proses penyesuaian parameter atau bobot yang digunakan untuk mengelola data atau informasi berdasarkan umpan balik atau hasil yang diperoleh. Yang terakhir ada output, yaitu proses penyampaian hasil yang telah diolah kepada pengguna atau lingkungan. Dampak Artificial Intelligence. Artificial Intelligence memiliki dampak yang besar bagi berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia. Dampak ini dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada cara penggunaan dan pengaturannya. Berikut adalah beberapa contoh dampak Artificial Intelligence. Dampak positif yang dapat dirasakan oleh kita adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam berbagai sektor seperti industri, pertanian, perdagangan, transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, ada meningkatkan akses, ketersediaan, dan kesejahteraan dalam bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan lain-lain. Yang ketiga,
ada yang meningkatkan inovasi, kreativitas, dan penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Yang keempat, ada yang meningkatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan dalam bidang militer, kepolisian, bencana alam, dan lain-lain. Yang kelima, ada meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan kolaborasi dalam bidang lingkungan, sosial, dan budaya. Selanjutnya, next ke dampak negatif dari artificial intelligence. Dampak negatif yang dapat kita rasakan yaitu yang pertama, ada mengurangi lapangan kerja, pendapatan, dan keterampilan dalam berbagai sektor akibat digantikan oleh mesin cerdas. Yang kedua, ada mengurangi privasi, kebebasan, dan hak asasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan lain-lain. Akibat adanya pengawasan, manipulasi, dan diskriminasi oleh mesin cerdas. Yang ketiga, ada mengurangi etika moral dan nilai dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Akibatnya adanya penyalahgunaan, penipuan, atau kesalahan oleh mesin cerdas. Yang keempat, ada mengurangi keamanan, keselamatan, dan perlindungan dalam bidang militer, kepolisian, bencana, dan lain-lain. Akibatnya adanya ancaman konflik atau kecelakaan oleh mesin cerdas. Dampak negatif yang kelima yaitu mengurangi kecerdasan, mengurangi kesadaran, tanggung jawab, dan kolaborasi dalam bidang lingkungan, sosial, dan budaya. Akibat adanya ketidakpedulian, ketidakharmonisan, dan ketidaksetaraan oleh mesin cerdas. Untuk materi keempat yang akan saya bahas adalah programming. Pertama-tama, mari kita ketahui apa itu programming. Basically, programming adalah proses untuk memberikan instruksi kepada komputer agar dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Sedangkan coding adalah proses untuk menuliskan instruksi tersebut dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Mengapa programming penting untuk dipelajari? Ada beberapa alasan yang menjadi alasan kenapa programming itu penting untuk dipelajari. Yang pertama, programming dan coding memungkinkan Anda untuk membuat program, software, website, aplikasi, dan lain-lain yang berguna untuk berbagai keperluan dan tujuan. Yang kedua, programming dan coding dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk berpikir logis, kreatif, dan sistematis. Yang ketiga, programming dan coding dapat membuka peluang karir dan kesempatan Anda di bidang teknologi dan industri lainnya. Alasan yang keempat yaitu programming dan coding memberi Anda keunggulan kompetitif di era digital yang semakin berkembang dan menuntut Anda untuk memiliki keterampilan teknis. Bagaimana cara melakukan programming? Ada beberapa langkah yang umum digunakan dalam programming, yaitu analisis, desain, coding, testing, debugging, dan maintenance. Yang pertama ada analisis, yaitu langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan dan menentukan persyaratan dan spesifikasi program yang akan dibuat. Yang kedua ada desain. Langkah ini bertujuan untuk merancang alur logika dan struktur data program dengan menggunakan algoritma, source code, dan flowchart. Yang ketiga ada coding. Langkah ini bertujuan untuk menuliskan instruksi-instruksi program dengan menggunakan sinteks dan aturan bahasa pemrograman yang dipilih. Yang keempat ada testing. Langkah ini bertujuan untuk menguji program yang telah dibuat dengan menggunakan berbagai input dan output yang diharapkan dan memeriksa apakah program berjalan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kelima ada debugging. Langkah ini bertujuan untuk mencari dan memperbaiki kesalahan atau bug yang terjadi dalam program, baik yang berupa kesalahan sinteks, logika, atau runtime. Yang terakhir adalah maintenance. Langkah ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas program dengan melakukan perbaikan,
peningkatan, dan penambahan fitur-fitur baru sesuai dengan kebutuhan pengguna atau pelanggan. Apa saja bahasa pemrograman yang populer dan cocok untuk berbagai kebutuhan? Sebelumnya, mari kita pahami tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah serangkaian aturan dan instruksi yang digunakan untuk membuat program di komputer. Ada banyak bahasa pemrograman yang populer dan cocok untuk berbagai kebutuhan. Contoh bahasa pemrograman yang populer dan penggunaannya. Yang pertama, ada Java. Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek, yaitu model yang mengatur desain software menurut objek. Java sangat populer untuk membuat aplikasi Android, web, dan enterprise. Java juga memiliki mesin virtual, yaitu Java Virtual Machine yang menggunakan program Java berjalan di berbagai platform. Yang kedua, ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berjalan di browser dan digunakan untuk membuat website interaktif. JavaScript juga bisa digunakan untuk mengembangkan web di sisi server dengan menggunakan John.js. JavaScript memiliki banyak free framework dan library yang populer seperti React, Angular, Vue, dan lain-lain. Yang ketiga, ada Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan ditulis. Python bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti web development, data science, machine learning, scripting, dan lain-lain. Python juga memiliki banyak library dan framework yang mendukung pengembangan program. Yang keempat ada C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang berbasis C++ dan digabungkan dengan fitur dari bahasa pemrograman lain seperti Java, PHP, Virtual Basic, dan lain-lain. C++ digunakan untuk membuat aplikasi Windows, web, game, dan mobile. C++ juga merupakan bahasa pemrograman utama untuk platform .NET Framework dari Microsoft. Yang keempat, ada C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang merupakan versi yang lebih tinggi dari C dan menjadi salah satu bahasa pemrograman terpopuler dalam computer science. C++ digunakan untuk membuat program yang membutuhkan kinerja tinggi, seperti game, sistem operasi, browser, dan lain-lain. C++ juga mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek. Contoh bahasa pemrograman yang keenam adalah PHP. PHP adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server dan digunakan untuk membuat website dinamis. PHP banyak digunakan untuk membuat website dengan menggunakan sistem manajemen konten atau CMS seperti WordPress, Drupal, Joomla, dan lain-lain. PHP juga memiliki banyak framework yang memudahkan pengembangan web seperti Laravel. Yang selanjutnya ada Swift. Swift adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Apple untuk membuat aplikasi iOS, macOS, watchOS, dan tvOS. Swift adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, cepat, dan aman. Swift juga mendukung paradigma pemrograman fungsional dan berorientasi objek. Yang ke-8 ada Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman yang berjalan di atas Java Virtual Machine dan bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android, web, dan desktop. Kotlin adalah bahasa pemrograman yang ringan, ekspresif, dan interpolable dengan Java. Kotlin juga mendukung paradigma pemrograman fungsional dan berorientasi objek. Yang ke-9 ada Go. Go adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google untuk membuat pemrograman yang efisien, scalable, dan konkuren.
Go adalah bahasa pemrograman yang sederhana, cepat, dan kompak. Go banyak digunakan untuk membuat aplikasi web, code, dan sistem. Bahasa pemrograman yang terakhir ada SQL. SQL adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola data dalam sistem basis data relasional. SQL bisa digunakan untuk membuat, memodifikasi, menghapus, dan mengambil data dari basis data. SQL juga bisa digunakan untuk melakukan analisis dan manipulasi data. Konsep dasar programming yang harus dikuasai. Yang pertama ada algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Algoritma dapat ditulis dalam bentuk produce code atau flowchart yang merupakan representasi sederhana dari instruksi-instruksi yang harus dilakukan. Yang kedua ada struktur data. Struktur data adalah cara untuk menyimpan dan mengatur data dalam memori komputer. Struktur data yang umum digunakan antara lain adalah array, list, stack, queue, tree, graph, dan lain-lain. Struktur data yang tepat dapat mempengaruhi efisiensi dari kinerja program. Yang ketiga ada syntax. Syntax adalah aturan untuk menulis kode dalam bahasa pemrograman tertentu. Sinteks menentukan bagaimana cara mendeklarasikan variabel, tipe data, fungsi, percabangan, pengulangan, dan lain-lain. Sinteks yang berada dapat memiliki arti yang sama tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Yang keempat ada variabel. Variabel adalah entitas yang digunakan untuk menyimpan nilai dalam pemrograman. Variabel memiliki nama dan tipe data tertentu yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan di dalamnya. Variabel dapat berubah-ubah nilainya selama program berjalan. Praktik keamanan programming. Keamanan dalam programming adalah upaya untuk mengembangkan kode dan aplikasi yang aman dari serangan cyber, pelanggaran data, kerusakan. Keamanan dalam programming sangat penting untuk melindungi data dan privasi pengguna, mematuhi peraturan dan standar industri, dan membangun kepercayaan dan reputasi merek. Beberapa praktik untuk mencegah kerentanan keamanan dan perlindungan data dalam programming adalah yang pertama, menguatkan keamanan sejak awal, menjadikan keamanan sebagai prioritas utama dalam proses pengembangan, melibatkan pakar keenam, dan melakukan analisis risiko sejak dini. Yang kedua ada mengikuti standar dan pedoman keamanan. Mengikuti standar dan pedoman keamanan yang berlaku seperti OWASP Top 10, Science Top 25, dan NIST SP 853. Yang ketiga, ada menggunakan praktik pengkodean yang aman. Menggunakan praktik pengkodean yang aman seperti validasi input, sanitasi output, pengolahan memori, dan penanganan kesalahan. Contoh aplikasi atau project yang bisa dibuat dengan programming. Ada banyak contoh aplikasi atau project yang bisa dibuat dengan programming, tergantung pada bahasa pemrograman, platform, dan tujuan yang digunakan. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi atau project yang populer dan menarik untuk dicoba. Yang pertama, ada aplikasi dan platform belajar mandiri. Anda bisa membuat aplikasi atau platform yang menyediakan materi, video, kuis, dan sertifikat untuk belajar berbagai topik secara mandiri, seperti bahasa, matematik, pemrograman, dan lain-lain. Contoh aplikasi atau platform yang sudah ada adalah Khan Academy. Yang kedua ada aplikasi grup belajar virtual.
Anda bisa membuat aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk belajar bersama secara online dengan fitur seperti video call, chat, papan tulis, dan berbagi layar. Contoh aplikasi yang sudah ada adalah Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan lain-lain. Aplikasi atau project yang bisa dibuat dengan programming yang ketiga adalah platform pencarian kerja. Anda bisa membuat platform yang membantu pengguna untuk mencari lowongan kerja, melamar, dan mengikuti tes atau wawancara secara online. Contoh platform yang sudah ada adalah LinkedIn, Indeed, Jobstreet, dan lain-lain. Contoh aplikasi atau project yang bisa dibuat dengan programming yang keenam adalah aplikasi berbasis blockchain. Anda bisa membuat aplikasi yang menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan, mengirim, dan menerima mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Contoh aplikasi yang sudah ada adalah Coinbase, Binance, Crypto.com, dan lain-lain. Yang kelima adalah aplikasi kartu nama. Anda bisa membuat aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat, menyimpan, dan berbagi kartu nama digital dengan mudah. Contoh aplikasi yang sudah ada adalah Camcard, Highstack, NetDebt, dan lain-lain. Aplikasi yang keenam adalah aplikasi kuis. Aplikasi kuis, Anda bisa membuat aplikasi yang menjadikan berbagai kuis menarik dan edukatif untuk pengguna, seperti kuis pengetahuan umum, kuis kepribadian, kuis trivia, dan yang lain. Contoh aplikasi yang sudah ada adalah QuizUp, Kahoot, Trivia, Crack, dan lain-lain. Yang ketujuh ada aplikasi ruang kelas virtual. Anda bisa membuat aplikasi yang memfasilitasi pembelajaran online antara guru dan siswa dengan fitur seperti video call, chat, papan tulis, tugas, dan nilai. Contoh aplikasi yang sudah ada adalah Google Classroom, Edmodo, Schoology, dan lain-lain. Aplikasi yang 8 adalah aplikasi investasi. Anda bisa membuat aplikasi yang membantu pengguna untuk berinvestasi di berbagai instrumen seperti saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Contoh aplikasi yang sudah ada adalah Ajaib, Bibit, Stockbit, dan lain-lain. Tren dan perkembangan terbaru programming. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. AI dan machine learning adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar, beradaptasi, dan melakukan tugas-tugas yang biasa memerlukan kecerdasan buatan manusia. Beberapa contoh penerapan AI adalah machine learning dalam programming adalah analisis sentimen, pengenalan wajah, pengolahan bahasa alami, dan pengembangan game. Yang kedua ada komputasi kuantum. Komputasi kuantum adalah teknologi yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melakukan perhitungan yang jauh lebih cepat dan kuat daripada komputer klasik. Beberapa contoh penerapan komputasi kuantum dalam programming adalah enkripsi, optimasi, dan simulasi. Yang ketiga ada hybrid code. Hybrid code adalah model komputasi code yang menggabungkan infrastruktur code, public dan private, yang terhubung melalui teknologi yang memungkinkan pertukaran data dan aplikasi. Beberapa contoh penerapan hybrid code dalam programming adalah migrasi data, peningkatan keamanan, dan skalabilitas. Yang keempat ada keamanan cyber. Keamanan cyber adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan cyber yang bertujuan untuk merusak, mencuri. Programming adalah
enkripsi, autentikasi, otoritas, audit, dan backup. Yang kesembilan ada SG Computing. SG Computing adalah paradigma komputasi yang memindahkan proses data dan aplikasi dari pusat data sentral ke perangkat atau mode jaringan yang lebih dekat dengan sumber atau penggunaan data. Beberapa contoh penerapan SG Computing dalam pemrogramming adalah Internet of Things atau IoT, realistis virtual, dan analitik big data. Selanjutnya ada LMS berbasis cloud. LMS Management System atau LMS adalah platform perangkat lunak yang digunakan untuk menyediakan, mengelola, dan melacak pembelajaran online. LMS berbasis cloud adalah LMS yang di-host, dijalankan, dan diakses melalui platform cloud computing. Beberapa contoh penerapan LMS berbasis cloud adalah pembelajaran jarak jauh, kolaborasi online, dan personalisasi pembelajaran. Yang ketujuh ada optimasi proses robotik atau RPA. RPA adalah teknologi yang menggunakan perangkat lunak atau robot untuk meniru dan mengotomalisasikan tugas-tugas manusia yang berulang, membosankan, atau berbasis aturan. Beberapa contoh penerapan RPA dalam programming adalah pengujian perangkat lunak, pengelolaan data, dan integrasi sistem. Yang terakhir ada teknologi 5G. Teknologi 5G adalah generasi kelima dari teknologi komunikasi nirkabel yang menawarkan kecepatan, kapasitas, dan latensi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Beberapa contoh penerapan teknologi 4G dalam programming adalah streaming video, game online, dan kecerdasan otonom. Praktik keamanan programming. Keamanan dalam programming adalah upaya untuk mengembangkan kode dan aplikasi yang aman dari serangan cyber, pelanggaran data, kerusakan. Keamanan dalam programming sangat penting untuk melindungi data dan privasi pengguna, mematuhi peraturan dan standar industri, dan membangun kepercayaan dalam reputasi merek. Beberapa praktik untuk mencegah kerentanan keamanan dan perlindungan data dalam programming adalah yang pertama, menguatkan keamanan sejak awal. Menjadikan keamanan sebagai prioritas utama dalam proses pengembangan, melibatkan pakar keenam, dan melakukan analisis risiko sejak dini. Yang kedua ada mengikuti standar dan pedoman keamanan. Mengikuti standar dan pedoman keamanan yang berlaku seperti OWASP Top 10, Science Top 25, dan NIST SP 853. Yang ketiga, ada menggunakan praktik pengkodean yang aman. Menggunakan praktik pengkodean yang aman seperti validasi input, sanitasi output, pengelolaan memori, dan penanganan kesalahan. Terakhir yang akan saya bahas adalah Big Data. Definisi dan karakteristik Big Data. Definisi Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang makin rutin dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data sering dikenal dengan istilah 5V, yaitu volume, velocity, variety, value,
dan veracity. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing karakteristik tersebut. Yang pertama, volume. Volume berarti ukuran data yang sangat besar, bisa secara keseluruhan atau berdasarkan platform yang spesifik. Misalnya data penggunaan di Instagram, Twitter, atau yang lain. Yang kedua ada velocity. Velocity berarti kecepatan data, seberapa cepat data dapat dihasilkan, dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Yang ketiga ada variety. Variety berarti keragaman data, baik dari segi jenis, sumber, format, maupun struktur data. Yang keempat ada value. Value berarti nilai data, seberapa bermanfaat data tersebut untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Yang terakhir ada veracity. Veracity berarti kebenaran data, seberapa akurat, valid, dan reliable data tersebut. Mengapa big data itu penting? Big data penting karena dapat membantu organisasi dalam menciptakan produk baru atau menemukan cara untuk memperbaiki proses bisnis mereka. Dengan menggunakan alat, metode, dan proses yang tepat, big data dapat dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna, seperti pola, tren, hubungan, prediksi, dan rekomendasi. Dengan demikian, big data dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan inovasi bisnis. Big data juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan keamanan. Contoh-contoh sumber dan jenis data. Sumber dan jenis data dalam big data bisa berasal dari berbagai aktivitas internet, baik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Berikut adalah contoh sumber dan jenis data dalam big data. Yang pertama ada indeks pencarian Google. Google menyimpan data tentang kata kunci yang dicari oleh pengguna, halaman web yang dikunjungi, lokasi waktu, dan preferensi pengguna. Data ini termasuk jenis data terstruktur karena memiliki format yang tetap dan mudah diakses. Database profil pengguna Facebook. Facebook mengumpulkan data tentang identitas, aktivitas, hubungan, minat, dan perilaku pengguna di platform media sosialnya. Data ini termasuk jenis data tidak terstruktur karena memiliki format yang bervariasi dan sulit diproses. Yang ketiga ada daftar produk Amazon.com. Amazon.com menyimpan data tentang produk yang dijual, ulasan pelanggan, riwayat pembelian, rekomendasi, dan promosi. Data ini termasuk jenis data semi terstruktur karena memiliki format yang sebagian tetap dan sebagian bervariasi dan memerlukan pengolahan tambahan. Fakta-fakta tentang big data. Yang pertama, industri finansial sudah mengadopsi big data analitik untuk meningkatkan daya saing di tengah kompetisi yang semakin ketat dan berat. Yang kedua, dalam 2 hari di era ini, kita menghasilkan informasi sebanyak data yang dihasilkan mulai dari komputer ditemukan hingga 2003. Yang ketiga, lebih dari 90% data yang ada di dunia ini diciptakan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fakta yang keempat, big data memiliki ukuran kapasitas data yang sangat besar. Pemrosesan data berukuran besar sangat memungkinkan untuk dijalankan. Yang kelima, struktur yang dimiliki variabel yang beragam, mulai dari terstruktur hingga data abstrak. Yang keenam, big data dapat membantu mengembangkan produk, inovasi, bisnis, UX lebih user-friendly, dan menghindari risiko manipulasi data. Manfaat dan tantangan big data. Big data memiliki potensi untuk memberikan berbagai manfaat, namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Berikut adalah beberapa manfaat dan tantangan big data. Manfaat yang kita rasakan dari big data adalah 1.
meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi biaya, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola data. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menawarkan produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Yang ketiga, mengoptimalkan strategi pemasaran dengan menargetkan pelanggan yang tepat di waktu yang tepat dan cara yang tepat. Yang keempat, membuat keputusan yang lebih tepat dengan menggunakan data sebagai dasar untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang berlandaskan fakta, bukan asumsi. Yang kelima, mendorong inovasi dengan menciptakan produk, layanan, atau solusi baru yang berdasarkan data dan analisa. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama, ada mengintegrasikan data dari berbagai sumber, platform, jenis, dan format yang berbeda. Yang kedua, mengklasifikasikan data yang berkualitas, relevan, dan akurat dari data yang tidak. Yang ketiga, menganalisis data dengan alat, metode, dan proses yang tepat dan efektif. Yang keempat, menyimpan, mengelola, dan mengamankan data yang sangat besar dan sensitif. Dan terakhir, ada menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang big data. Aplikasi dan dampak big data bagi bisnis, organisasi, dan masyarakat. Big data memiliki potensi untuk memberikan berbagai aplikasi dan dampak bagi bisnis, organisasi, dan masyarakat, seperti bagi bisnis, big data dapat membantu bisnis meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, strategi pemasaran, pengambilan keputusan, dan inovasi produk atau layanan. Contohnya, Google menggunakan big data untuk mengidentifikasi pencarian, menawarkan iklan yang relevan, dan mengembangkan fitur-fitur baru seperti Google Maps, Google Translate, dan Google Assistant. Amazon.com menggunakan big data untuk menyimpan daftar produk, memberikan ulasan pelanggan, merekomendasikan produk yang sesuai, dan menawarkan promosi. Untuk organisasi, big data dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja, kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas. Contohnya, PBB menggunakan big data untuk memantau perkembangan tujuan pengembangan berkelanjutan atau SDGs, mengidentifikasi masalah sosial dan kemanusiaan, dan memberikan bantuan yang tepat. NASA menggunakan big data untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai misi luar angkasa, mengembangkan teknologi baru, dan meningkatkan pengetahuan tentang alam semesta. Sedangkan untuk masyarakat sendiri, big data dapat membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan keamanan. Contohnya adalah Netflix menggunakan big data untuk menawarkan layanan streaming video yang sesuai dengan selera dan minat pengguna, serta menghasilkan konten orisinal yang berkualitas. IBM menggunakan big data untuk mengembangkan proyek Watson, sebuah sistem kecerdasan buatan yang dapat menjawab pertanyaan, mendiagnosis penyakit, dan memberikan saran. Arsitektur big data. Arsitektur big data adalah kerangka kerja yang dirancang untuk menangani data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah sepanjang waktu. Arsitektur big data terdiri dari beberapa komponen, alat, dan teknik yang membantu organisasi mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data. Berikut adalah gambaran umum arsitektur data. Yang pertama, ada sumber data. Sumber data adalah tempat di mana data berasal, seperti perangkat IoT, media sosial, web blog, dan log aplikasi. Data dapat dikumpulkan dengan cara streaming atau batch, tergantung pada kecepatan dan jenis data. Yang kedua, ada agregator data. Agregator data adalah alat atau perangkat lunak yang mengumpulkan dan menyalurkan data dari sumber ke komponen lain dengan arsitektur big data.
Aggregator data dapat berupa pull-based atau push-based, tergantung pada cara kerjanya. Yang ketiga, penyimpanan data. Penyimpanan data adalah tempat di mana data disimpan untuk kemudian diproses dan dianalisis. Penyimpanan data dapat berupa sistem file terdistribusi seperti HDFS atau basis data NoSQL seperti MongoDB. Arsitektur Big Data yang keempat ada pemrosesan data. Pemrosesan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Pemrosesan data dapat berupa real-time atau non-real-time, tergantung pada kebutuhan dan tujuan analisis. Pemrosesan data dapat menggunakan alat dan kerangka kerja seperti Hadoop, Spark, Flink, Kafka, dan lain-lain. Yang kelima ada analisis data. Analisis data adalah proses mengekstrak wawasan, pola, tren, hubungan, prediksi, dan rekomendasi dari data yang diproses. Analisis data dapat menggunakan teknik seperti statistik, machine learning, dan mining, dan lain-lain. Analisis data dapat menggunakan alat dan perangkat lunak seperti R, Python, SAS, Tableau, dan lain-lain. Dan terakhir ada visualisasi data. Visualisasi data adalah proses menampilkan hasil analisis data yang berbentuk grafik, diagram, tabel, atau media lainnya. Visualisasi data dapat membantu pengguna memahami dan menginterpretasi data dengan lebih mudah dan cepat. Visualisasi data dapat menggunakan alat dan perangkat lunak seperti browser, BI, QlikView, D3.js, dan lain-lain. Teknologi Big Data. Teknologi Big Data adalah alat-alat dan platform yang digunakan untuk mengolah data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Teknologi Big Data dapat membantu organisasi mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dengan lebih cepat dan efisien. Berikut adalah beberapa contoh teknologi Big Data yang populer dan umum digunakan. Yang pertama ada Hadoop. Hadoop adalah kerangka kerja open source yang dirancang untuk menyimpan dan memproses data terdistribusi di sejumlah besar node komputer. Hadoop terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Hadoop Distributed File System atau HDFS, MapReduce, Yarn, dan Hope Common. Hope dapat menangani data dengan volume, valensi, dan variety yang tinggi, serta mendukung berbagai jenis aplikasi big data. Yang kedua ada Spark. Spark adalah mesin pemrosesan data terdistribusi open source yang dapat berjalan di atas Hadoop, Mesos, Kubernetes, atau standalone. Spark dapat memproses data secara batch atau streaming, serta mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Scala, Java, Python. Spark juga memiliki berbagai modul tambahan seperti Spark SQL, Spark Streaming, MLlib, dan GraphicX. Teknologi Big Data yang ketiga ada NoSQL. NoSQL adalah basis data yang tidak menggunakan model rasional, melainkan menggunakan model alternatif seperti dokumen, kunci nilai, grafik, dan kolom. NoSQL dapat menangani data yang tidak terstruktur, semi-terstruktur, atau polymorphic, serta mendukung skalabilitas horizontal dan ketersediaan tinggi. Beberapa contoh basis data NoSQL adalah MongoDB, Cassandra Redis, dan Neo4j. Yang keempat ada Kafka. Kafka adalah platform streaming data open source yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data secara real time. Kafka dapat menangani data dengan kecepatan dan volume yang sangat tinggi, serta mendukung berbagai sumber dan tujuan data. Kafka terdiri dari beberapa komponen utama,
yaitu prosedur, konsumen, broker, topik, partisi, dan offset. Metode Big Data. Metode Big Data adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang sangat benar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Mode Big Data dapat membantu organisasi mengekstrak wawasan, pola, tren, hubungan, prediksi, dan rekomendasi data. Berikut adalah beberapa contoh metode Big Data yang populer dan umum digunakan. Yang pertama ada statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari, mengumpulkan penyajian, analisis, dan interpretasi data numerik. Statistik dapat digunakan untuk mengukur, menguji, mengevaluasi data dengan menggunakan teknik seperti deskriptif, inferensial, regresi, korelasi, dan lain-lain. Yang kedua ada machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana mesin dapat belajar dari data dan melakukan tugas-tugas tertentu tanpa diprogram secara eksplisit. Machine learning dapat digunakan untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan, merekomendasikan, dan memprediksi data dengan menggunakan teknik seperti supervised, unsupervised, semi-supervised, dan reinforcement dan deep learning. Yang ketiga ada data mining. Data mining adalah proses menemukan pola, asosiasi, anomali, atau aturan yang tersembunyi dalam data dengan menggunakan teknik seperti klasifikasi, clustering, asosiasi, outliner, detection, dan lain-lain. Data mining dapat digunakan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan memahami data dengan menggunakan alat dan perangkat lunak seperti RapidMiner, WK, 9, dan lain-lain. Proses Big Data. Proses Big Data adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menghasilkan informasi dari data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Proses Big Data dapat dibagi menjadi 5 tahap utama, yaitu data acquisition, data integration, data transformation, data analysis, dan data visualization. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing tahap tersebut. Yang pertama ada data acquisition. Data acquisition adalah proses mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti perangkat IoT, media sosial, weblog, dan log aplikasi. Data acquisition dapat dilakukan dengan cara streaming atau batch, tergantung pada kecepatan dan jenis data. Yang kedua, ada data integration. Data integration adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber, platform, jenis, dan format yang berbeda. Data integration dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi, menyaring, dan menyesuaikan data. Yang ketiga ada data transformation. Data transformation adalah proses mengubah data menjadi data yang siap untuk dianalisis. Data transformation dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau perangkat lunak yang dapat membersihkan, menormalkan, menggenerasi, dan mengkategorikan data. Proses Big Data yang selanjutnya ada analisis. Data analisis adalah proses mengekstrak wawasan, pola, tren, hubungan, prediksi, dan rekomendasi dari data yang telah ditransformasi. Data analisis dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau perangkat lunak yang dapat menerapkan teknik seperti statistik, machine learning, dan data mining, dan lain-lain. Yang terakhir ada data visualization. Data visualization adalah proses menampilkan hasil dan analisis dalam bentuk grafik, diagram, tabel, atau media lainnya. Data visualizing dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau perangkat lunak yang dapat membuat visualisasi yang menarik. Visualisasi yang menarik, informatif, dan
interaktif. Analisis Big Data. Analisis Big Data adalah proses mengekstrak wawasan, pola, tren, hubungan, prediksi, dan rekomendasi dari data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Analisis Big Data dapat membantu organisasi memanfaatkan data mereka dan menggunakannya untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, meningkatkan kinerja, dan menciptakan inovasi. Berikut adalah beberapa contoh hasil dan temuan yang didapat dari analisis Big Data. Yang pertama, pola. Pola adalah keteraturan atau kesamaan yang terlihat dalam data seperti frekuensi, urutan, dan distribusi. Contohnya, analisis Big Data dapat mengungkapkan pola perilaku pelanggan seperti produk yang paling sering dibeli, waktu yang paling sering berbelanja, atau saluran yang paling sering digunakan. Yang kedua ada tren. Tren adalah arah atau perubahan yang terjadi dalam data seiring dengan waktu, seperti kenaikan, penurunan, atau fluktuasi. Contohnya, analisis Big Data dapat mengungkap tren pasar seperti permintaan, persaingan, dan preferensi. Yang ketiga ada hubungan. Hubungan adalah keterkaitan dan pengaruh antara dua atau lebih variabel dalam data, seperti kausalitas, koreksi, atau asosiasi. Contohnya adalah Big Data dapat mengungkap hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, seperti harga, promosi, atau lokasi. Analisis Big Data yang keempat ada prediksi. Prediksi adalah perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu atau sekarang, seperti estimasi, ramalan, atau simulasi. Contohnya, analisis data dapat mengungkap prediksi tentang permintaan produk, pendapatan bisnis, atau pertumbuhan pasar. Analisis yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi adalah saran atau tindakan yang disarankan berdasarkan hasil analisis data, seperti optimalisasi, peningkatan, atau solusi. Contohnya, analisis Big Data dapat mengungkapkan rekomendasi tentang produk yang cocok untuk pelanggan, strategi pemasaran yang efektif, atau kebijakan yang tepat.